Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran PKN. Kali ini Bu Evi akan menjelaskan mengenai norma dan keadilan. Materi berikut ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Di dalam deskripsi Bu Evi sudah mencantumkan link pertemuan pertama. Istilah norma, seperti apa yang sudah kita pelajari, norma itu berasal dari bahasa Belanda. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah atau aturan. Dan mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Norma dapat kita simpulkan adalah aturan, peraturan, akidah untuk mengatur tingkah laku manusia atau masyarakat. Dan norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai di masyarakat. Kita kembali lagi. Ingat bahwa norma ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, artinya patokan, dan mos yang artinya tata kelakuan. Pengertian norma menurut pakar ahli, Bu Evi mengambil dua tokoh ya. Yang pertama menurut John J. Masionis tahun 1997, norma merupakan segala aturan dan harapan yang ada di masyarakat yang memandu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat. Dan menurut Brom dan Selznick mengatakan bahwa norma adalah sebuah rancangan yang sifatnya ideal serta berasal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya dengan tujuan agar bisa mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera. Jika kita bandingkan menurut John J. Masionis dan menurut Brom, ini sama-sama bahwa norma di sini adalah untuk mengatur tingkah laku dan harapannya adalah mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera. Kalau menurut John J. Masionis adalah harapannya ada di masyarakat yang memandu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat agar tidak melenceng dari aturan. Macam-macam norma. Norma ini ada 4. Yang pertama ada norma agama. Norma agama di sini bersumber dari kitab suci. Kalau agama Islam berarti kita dari Al-Quran dan hadis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sanksinya dosa. Tidak nyata. Kenapa? Karena sanksi di norma agama dapat kita rasakan setelah kita wafat. Contohnya, misal tujuan kita sholat 5 waktu, harapannya apa? Mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, jika kita jabarkan bahwa norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak tegas sanksinya, tapi tidak nyata, tetapi sanksinya berupa dosa yang dapat kita rasakan setelah kita meninggal. Contohnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah, kemudian kita menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Kemudian norma kesusilaan. Kesusilaan di sini artinya peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Sumbernya dari hati nurani. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjalin keharmonisan hubungan manusia. Di norma kesusilaan di sini sanksinya perasaan tidak tentram atau perasaan penyesalan, perasaan tidak enak gitu ya. Kenapa? Contohnya berbohong. Ketika kita tidak jujur, tidak mengakui suatu kebohongan, maka kita pasti akan merasakan penyesalan. Sanksinya penyesalan ya, berupa perasaan tidak tentram. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan, peraturan hidup yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sumbernya dari mana, Bu? Dari pergaulan masyarakat itu sendiri.
Tujuannya untuk menciptakan kesopanan dalam masyarakat. Sanksinya tidak tegas seperti dikucilkan, ditegur, atau bahkan diperingatkan. Contoh, ketika bertemu dengan guru kita salim, kemudian bertemu dengan teman kita menyapanya. Jika kita tidak melakukan hal itu, kita ditegur, kita dikucilkan, atau bahkan kita diperingati saja karena sifatnya tidak tegas. Kemudian norma hukum. Kalau norma hukum jelas, sumbernya dari undang-undang, dari lembaga yang berwenang membuat undang-undang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sanksinya tegas, denda dan penjara jika kita melanggar norma hukum. Kalau norma hukum di sini adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang yang tidak boleh dilanggar oleh warga negara. Contohnya harus punya SIM. Jika kita korupsi maka jelas ada denda, ada penjara. Jika kita membunuh, nah ini juga sama ya, karena sifatnya hukum di sini adalah mengikat, mengatur, dan memaksa. Sanksinya sangat tegas. Menurut Avidicey, hukum mengandung 3 unsur. Yang pertama ada supremacy of law, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga warga negara harus dihukum jika melanggar aturan. Siapapun orangnya, jika supremacy of law, maka dia harus mendapat hukuman jika melanggar aturan atau melanggar hukum. Yang kedua ada equality before the law. Setiap orang itu sama di mata hukum meskipun dia seorang pejabat. Dia sama mau anak pejabat, mau anggota TNI, Polri, jika bersalah maka akan dihukum dan setiap orang sama di mata hukum. Yang ketiga ada human ring, artinya diakui dan dijamin hak asasi manusia dalam undang-undang atau kepastian hukum. Setiap manusia kita diakui, dijamin haknya oleh siapa? Oleh undang-undang, oleh hukum. Contoh norma-norma yang ada di dalam masyarakat. 1. Kita berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua. Jika bertemu dengan guru, bertemu dengan orang yang lebih tua, maka adab kita yang harus didahulukan. Yang kedua, menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan, mempunyai SIM, kemudian jelas surat kendaraannya, memakai helm. Yang ketiga, mengikuti dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Jelas, sebagai warga negara yang baik kita harus mengikuti dan menaati karena peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Yang keempat, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan menunggu atau jangan menunda-nunda pengerjaan tugas. Yang kelima, menghargai hari raya umat agama lain agar menciptakan toleransi. Kita harus mengetahui bahwa agama yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Jadi, kita harus mengedepankan toleransi antar umat agama. Yang keenam, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak boleh, tidak usah kita memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama yang kita anut. Yang ketujuh, memberikan hukuman kepada siswa yang telah mencontek. Nah, mencontek ini adalah perilaku yang dianggap sepele, tapi jika terus-terusan diulang, maka ini wajib harus dihukum. Teguran misalkan, peringatan, atau dipanggil oleh tim BK untuk mengetahui kenapa kok terus-terusan mencontek. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah diberikan bantuan. Ada tiga kata ajaib. Ucapkan terima kasih jika kita diberi tolong. Kemudian ucapkan maaf jika kita melakukan kesalahan. Itu kita harus mengedepankan 3 kata ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih. Jika kita ingin diberikan pertolongan, maka ucapkan tolong. Jika kita mengucapkan maaf ketika kita berbuat kesalahan. Norma yang ada biasanya tidak tertulis dan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan.
Jadi norma ini biasanya berlaku di masyarakat. Tidak tertulis, namun jika melanggar maka akan dikenakan sanksi. Kenapa Bu bisa dikenakan sanksi? Karena sudah disepakati bahwa barang siapa yang melanggar maka di situ akan ada sanksi yang berlaku. Yang kedua, norma yang tercipta di suatu lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan oleh setiap orang. 3. Jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi maupun hukuman. Yang keempat, norma yang ada juga dapat berubah seiring perubahan dan sifatnya menyesuaikan. Kelima, dan yang terakhir, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dibuat dan disepakati secara sadar. Nah, kelima aturan ini adalah ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma memiliki 5. Nah, fungsi norma itu kurang lebih ada 4. Satu, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, sebagai sistem pengadilan sosial. Jika melanggar aturan, maka akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup. Yang keempat, digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Berikut fungsi normanya. Nah, ketika sudah mengetahui arti norma, ciri-ciri, fungsi, maka kita harus tahu tujuan dari norma sendiri itu apa. 1. Supaya perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang sudah berlaku, agar tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila poin 1 sampai 5. Yang kedua, menjaga sekaligus meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat agar tidak terjadi perpecahan atau perselisihan antar masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat bisa berperilaku tertib serta berbuat adil. Yang kelima, dapat memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melanggar norma-norma yang telah berlaku. Nah, anak-anakku semua, tadi mengenai materi norma dan keadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa norma ini adalah aturan, peraturan, kaidah untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Sekian materi kali ini. Insya Allah akan kita sampaikan kembali lanjutannya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.